Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami. Karena melalui penderitaan Kristus, kami dapat datang kepada Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan renungan pagi kita bersama Allah di waktu fajar. Hari ini Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022 berjudul Penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Allah memberikan anaknya untuk hidup yang penuh penghinaan, penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celaan, dan kematian akibat penyaliban yang menyiksa. Tetapi tidak ada malaikat yang membawa kabar sukacita. Sudah cukup, engkau tidak perlu mati, putraku yang terkasih. Pasukan malaikat menunggu dengan sedih, berharap bahwa seperti dalam kasus Ishak, Allah pada saat terakhir akan mencegah kematiannya yang memalukan. Tetapi malaikat tidak diizinkan untuk membawa pesan seperti itu kepada putra terkasih Allah. Penghinaan di pengadilan dan dalam perjalanan ke Kalvari terus berlanjut. Dia diejek, dihina, dan diludahi. Dia menahan ejekan, celaan, dan cemoohan orang-orang yang membencinya. Sampai di atas kayu salib, dia menundukkan kepala dan mati. Bisakah Allah memberi kita bukti yang lebih besar dari kasih-Nya selain dengan memberikan anaknya untuk melewati adegan penderitaan ini? Dan karena pemberian Allah kepada manusia adalah hadiah gratis, kasih-Nya tidak terbatas, demikian juga tuntutannya atas kepercayaan kita, ketaatan kita, segenap hati kita, dan kasih sayang kita juga tidak terbatas. Dia menuntut semua yang mungkin manusia berikan. Penyerahan diri kita harus sesuai dengan pemberian Allah. Itu harus lengkap dan tidak ada yang kurang. Kita semua berutang kepada Allah. Dia menuntut ketaatan yang tepat dan sukarela, dan tidak ada yang kurang dari ini yang akan Dia terima. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengamankan kasih dan kebaikan Allah. Tahun ini mungkin tahun terakhir dalam kehidupan beberapa orang yang membaca ini. Adakah di antara remaja yang membaca seruan ini yang akan memilih kesenangan dunia, gantinya kedamaian yang Kristus berikan kepada pencari yang sungguh-sungguh dan pelaku kehendak-Nya? Testimonies Jilid 3 halaman 369-370. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah maknanya penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah? Apakah maksudnya Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya Ia membawa kita kepada Allah? Roh Nubuat menjawab dalam Selected Messages buku pertama halaman
321 paragraf 4 berbunyi, Yesus adalah korban penebusan kita. Kita tidak dapat membuat penebusan bagi diri kita sendiri. Tetapi oleh iman, kita dapat menerima penebusan yang telah dilakukan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18. Artinya, kita dapat dibawa kepada Allah hanya dengan menerima penebusan yang Yesus telah lakukan. Sebab Yesuslah korban penebusan kita. Apakah maknanya Yesus adalah korban penebusan kita? Signs of the Times Agustus 22 tahun 1892 paragraf 5 berkata, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Karena darah yang berharga inilah jiwa yang dilanda dosa dapat dipulihkan kesehatannya. Inilah makna Yesus adalah korban penebusan. Kita semua manusia yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Kita seharusnya binasa, tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, Yesus rela menjadi korban pendamaian. Yang tidak bersalah mati bagi yang bersalah, agar yang bersalah menjadi tidak bersalah atau jadi benar. Nah, tentang darah Yesus, Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 162 paragraf pertama. Karena darah Kristus yang menyucikan dari segala dosa berkhasiat bagi mereka yang hanya percaya pada jasanya dan yang mempersembahkannya di hadapan Bapa seperti yang dilakukan Habel dalam persembahannya. Meskipun darah Yesus menyucikan, tetapi darah itu mempunyai khasiat hanya bagi mereka yang percaya. Apakah maksudnya percaya pada jasa darah Kristus tersebut? Maksudnya ialah kita percaya kepada jasa pengorbanan Kristus bagi kita. Itu bukan hasil usaha kita. Sebab masih dalam pasal yang sama, Roh Nubuat berkata, Gospel Workers edisi tahun 1915 halaman 162 paragraf pertama. Persembahan Kain merupakan pelanggaran bagi Allah, karena itu adalah persembahan tanpa Kristus. Mengapa tanpa Kristus? Karena persembahan Kain adalah hasil usaha manusia. Allah tidak berkenan kepada hasil usaha manusia berdosa, sebaik apapun itu. Usaha manusia tidak dapat menebus dan menyelamatkan. Tetapi Allah berkenan kepada jasa pengorbanan anaknya yang dilambangkan dengan korban anak domba. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Alfa Omega jilid 1 halaman 416-417 dijelaskan. Dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaran Kristus, kebenarannya yang sempurna yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan Allah harus didekati. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Suatu kutipan yang syarat dengan makna. Pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus yang oleh iman dihisapkan kepada umat Allah. Kedua, mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, sebab itu adalah lambang Yesus. Ketiga, pada mezbah dupa itu ada dupa dan ada darah dibubuhkan, dan hanya dengan darah serta dupa Allah Bapa dapat didekati. Dan keempat, Roh Nubuat berkata, hanya melalui Yesus orang berdosa dapat datang dekat kepada Allah, dan hanya melalui Yesus sendiri saja rahmat dan keselamatan diberikan. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dari kutipan ini adalah oleh darah dan kemenyan Allah harus didekati. Artinya, hanya oleh karena penderitaan Kristuslah kita dapat datang kepada Allah. Dan ini semua karena penderitaan Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 70 paragraf 1,
Allah memberikan anaknya untuk hidup yang penuh penghinaan, penyangkalan diri, kemiskinan, kerja keras, celaan, dan kematian akibat penyaliban yang menyiksa. Dan teristimewa oleh penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Testimonies for the Church volume 3 halaman 396 paragraf 3 berkata, Dia telah naik ke tempat yang tinggi dan memohon demi pembelian darahnya. Dia memohon di hadapan Bapanya penderitaan penyaliban. Dia mengangkat tangannya yang terluka dan mengantarai bagi gerejanya agar mereka terhindar dari pencobaan. Darah Yesus melayakkan Dia untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Kita dapat mendekat kepada Bapa melalui Yesus Kristus, Imam besar kita. Peran pengantara ini penting sekali kita pahami, karena kita sedang hidup dalam masa penghakiman pemeriksaan. Sebab salah satu syarat untuk dapat masuk ke dalam Ka'bah dan terlebih lagi masuk ke dalam bilik yang maha suci harus dengan darah. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 122 paragraf pertama, Demikianlah Kristus dalam kebenarannya yang tak bernoda setelah mencurahkan darahnya yang berharga masuk ke dalam tempat kudus untuk membersihkan Ka'bah. Dan di sana arus merah dibawa ke dalam pelayanan mendamaikan Allah dengan manusia. Inilah hubungan antara darah Yesus dengan masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Karena di sanalah dilaksanakan proses pembersihan Ka'bah. Dan dalam bilik yang maha suci itulah arus merah atau arus darah Yesus dibawa ke dalam pelayanan imam besar untuk mendamaikan Allah Bapa dengan manusia. Kita yang oleh karena dosa terpisah dari Allah telah dipersatukan kembali oleh karena jasa pengorbanan Kristus, yaitu darahnya. Paulus sebelumnya telah menyatakan dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh karena darah Yesus kita beroleh jalan masuk kepada Bapa yang saat ini duduk di dalam bilik yang maha suci. Inilah makna Yesus adalah korban penebusan bagi kita. Inilah makna penderitaan Kristus membawa kita kepada Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kita, agar jangan andalkan jasa diri, tetapi andalkan jasa Kristus. Hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Renungan hari ini menutup dalam Bersama Allah di waktu fajar, halaman 70 paragraf 2. Dia menuntut semua yang mungkin manusia berikan. Penyerahan kita harus sesuai dengan pemberian Allah. Itu harus lengkap dan tidak ada yang kurang. Kita semua berutang kepada Allah. Itulah yang Allah minta dari Abraham, pengorbanan hidupnya dengan menyerahkan anaknya. Sebab hal yang sama Allah Bapa telah siapkan. Allah Bapa menyerahkan seluruh sorga demi keselamatan kita. Lalu apa yang kita beri? Yesus rela menderita agar kita dapat dibawa kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rela menyerahkan seluruhnya agar kita, melalui Yesus, dapat dibawa dekat kepada Bapa? Jawablah masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa hanya oleh karena penderitaan Kristuslah kami dapat dibawa kepada Allah. Hanya oleh karena jasa pengorbanan Kristus, jasa darahnya, kami dapat mendekati Allah Bapa. Jalan baru terbuka, jalan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, karena kami saat ini hidup dalam masa pemeriksaan, dan biarlah kami hanya datang kepada Bapa melalui anaknya, untuk memohon pengampunan dan pembersihan dosa. Sehingga bila mana Yesus datang nanti yang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak mewarisi kehidupan yang kekal. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, tolong kami ya Yesus kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.